Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Nenden Sri Fuji, The Unique Explorer. Nah, di video kali ini saya akan mengunjungi salah satu warga ya teman-teman, yang udah divonis meninggal dunia oleh masyarakat sekitar. Tetapi ternyata beliau nekat pulang lagi ke rumah di acara tahlilan ketiga teman-teman. Nah, kebayang ya gimana seremnya. So, buat teman-teman, pantengin terus video ini sampai akhir karena ini bakalan seru banget, dan saya di sini juga bakalan ditemani sama Kang Hakim dan juga Mr. Nazar teman-teman. Oke, buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir, saya doakan semoga selalu sehat walafiat, diberkahi umurnya dan juga sukses dunia. Lebaran yang masa tahu nggak? Oh pasti Pak. Tadi waktu pulang kampung H-min berapa Pak? Amin. Kita di sini sebulan. 1 bulan. Sebelum puasa pertama udah di sini. Oh jadi pas munggahan di sini ya Pak ya? Iya. Oh jadi teman-teman tadinya dikira saya kan orang merantau itu kebanyakan pulangnya itu 1 minggu sebelum Lebaran. Ternyata Pak Danta lagi bulan Ramadan aja udah ada di rumah. Iya. Kalau tahu gitu dari dulu Pak saya kesini Pak. Cuman ya nggak apa-apa lah, mungkin apa ya ditemukannya oleh Allah mungkin hari Iya. ini ya Pak ya. Iya, kita kumpul sama keluarga lebih senang dibanding di perantau sendirian. Merantau kapan Pak rencana? Insya Allah ntar minggu depan. Minggu depan. Hari lagi dah. Pak Danta ini kan kemarin saya sempat silaturahmi ke sini. Oh iya. Cuman yang saya temui A Ihsan sama si Ibu. Oh iya. Kita sempat ngobrol-ngobrol. Mungkin Ibu juga atau A Ihsan pernah bercerita ke Bapak, ya Pak ya? Oh iya. Ke sana iya. Sekarang ya. Nah, tapi kebanyakan orang pengen tahu sama Pak Dantanya langsung. Oh, Ceritanya langsung dari Pak Danta yang mengalaminya. Oh iya. Karena ini yang beredar gosip dari masyarakat luas ya Pak ya. Oh iya. Pak Danta ini udah divonis meninggal dunia, udah dikubur selama 3 hari, lalu balik lagi ke rumah. Gimana tuh Pak ceritanya tuh Pak? Itu cerita yang langsung dari pulang ke rumah ya. Kan banyak payung tuh. Pak. Payung yang mau tahlil. Pas saya pas begitu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang tahlil pada berbisik-bisik, ada yang takut, sebagian ada yang berani keluarga mah ngerangkul saya, Berpelukan ya Pak ya? ya, berpelukan nyium saya. Kakak saya itu yang gede. Pas begitu, alhamdulillah, ada saya ada katanya. Hidup lagi. Ya, pas ini ada apa? Ini lagi kata kakak saya lagi syukuran katanya. Emang kenapa? Nah kan waktu kasus Boyolali katanya udah 99 korban. korban yang diculik. Memang waktu itu saya pas tahunnya lagi perang Trisakti. Oh iya iya, Universitas Trisakti Ya. demo itu ya Pak. Ya, pas kita sering beli koran, malah yang berita menarik saya bawa masukin tas, saya bagi ke saudara tuh, Kak ini yang dari Sentana, ini dari Pos Kota, ini dari Republika. Oh iya katanya, ya, saya percaya aja itu. Nah pas udah saya belum asar, saya berangkat ke musola, digendeng. Oh nggak usah kencing di situ, di sini aja. Loh masa kencing di hadapan orang banyak gitu. Tahu tanya dia bahwa saya itu udah meninggal. Taunya. Nah, saya asar di musola, yang tahlil tadi bisik, jaga di sini ya, ntar maghrib saya di musola gitu. Rasa pas di rumah, pas dari situ ada tetangga sebelah, saya bakarung. Emang ini
mungkin Allah lagi ngejalanin begitu. Padahal di samping saya ada tanah merah. Heeh. Iya. Nah, kenapa saya waktu itu nggak nengok? Saya langsung assalamualaikum itu. Ini ada acara apa? Dia nggak bilang saya lagi nahlilin kamu, enggak. Heeh. Nah pas kata-kata saya lagi syukurin, Syukuran. pas udah itu lagi syukuran katanya. Ya udah tuh, kapan? Ntar habis maghrib. Nah habis maghrib dulu lagi. Kak kok yang mau syukuran nggak datang? Ntar habis isya. Lah habis isya Nggak datang lagi. lagi. Kayak ini sebetulnya ada apa? Saya mau kencing ke sana malam ke belakang. Jangan. Disangkanya saya mau ke makam tanah merah itu, disangkanya saya Mau balik lagi. mau balik lagi, Iya. padahal saya asli hidup. Pengen buang air kan? Kan yang saya mau dituju itu yang udah meninggal. Iya. Yang udah begitu, Kak ini sebetulnya ada apa? Kak, baru dia nyautin. Saya habis jemput kamu dari situ. Astaga. Emang ada apa? Kamu dikabarin meninggal dunia. Ya Allah, baru saya ingat. Kapan Kak? 3 hari yang lalu saya di Jakarta kehilangan 1 setel pakaian. Oh. Ada surat keterangannya. Saya dipantau lagi dari Intel Majalengka. Iya. Dari kepolisian. Dari kepolisian. Datang ke sini. Datang ke sini pas datangnya ke bapak. Heeh. Kata bapak, ayo tuh ke sana. Ke bapak, saya baru punya rumah di sini, baru punya anak. Ini yang paling gede baru umur 4 tahun. Iya, Aisan ya. Ya, Iksan. iya, Ihsan. Pas Ihsan mana? Uaknya lagi di uaknya lagi dikasih makan. Nah pas begitu kata Uwa teriak, mungkin dia takut ya, karena di sini kan tahu saya udah meninggal. Taunya udah meninggal ya Pak ya. Buka tasnya, Mang Danta suka bawa Quran gitu. Pas dibuka, wah Quran ada. Oh berarti asli Mang Danta gitu. Oh. Ini ada apa ya kata saya. Lah udah begitu ceritanya saya langsung yang dipanggil Intel itu saya nemuin, Pak ntar saya mau duha dulu kata saya. Itu saya pas ada Intel, memang iya namanya orang tua kan suka langsung pada bawa pistol. Udah nggak apa-apa, itu mau mau ngeliput kita Mau aslinya. nanya-nanya Nah, gitu. Intel Kabupaten Majalengka, Pak Danta, kenapa Pak Danta sudah meninggal hidup kembali ya? Katanya khususnya budal pade ya. Oh itu Pak, saya sampai berangkat dari rumah kan dia nanya, Pak Danta berangkat dari rumah itu Pak bukan saya kehilangan 1 setel pakaian, ada surat keterangannya. Pak Danta jam berapa berangkat dari rumah? Kalau dagang Pak saya jam 9. Pas ntar pulang isya, pas datang ke rumah, wah pakaian sama nggak ya? Ya itu kehilangan 1 setel pakaian, ada surat keterangannya. Saya sempat lapor ke Pak Haji. Pak Haji itu di Cilandak, Jakarta Selatan, itu RT. Pak Haji, saya hilang KTP. KTP mana? KTP kamu. Udah nggak usah. KTP DKI kamu ada? Ada nih, ada KTP DKI, ada kartu anggota. Waktu itu kan boleh banyak kartu tuh. Iya, lagi Ya. bikin KTP gampang ya Pak ya Iya. istilahnya. Kalau sekarang kan seumur hidup online, zaman online. Nah pas sudah gitu, pas besoknya lagi datang dari kepolisian Lemasugi, Polsek. manggil lagi ke saya ke sini. Pas, Bapak maaf, saya nggak bisa ngomong belit-belit karena udah diliput sama Intel Majalengka. Jadi kalau Bapak penasaran, tinggal ngontek Intel Kabupaten karena saya cerita yang asli udah di kabupaten. Oh iya Pak Danta, makasih. Nah, udah gitu, udah sampai di kepolisian biasa salaman udah. Emang tamu banyak, saudara saya penuh satu rumah. Karena Penasaran pengen lihat yang aslinya saya. Yang Saya- mati hidup kembali. Ya saya mah sana tahu saudara saya mah. Wah benar itu sana Mang Danta. Berarti yang aslinya ini. Nah memang waktu saya berjalan dari sini ya jalan kaki ke sana ke Kelapa II. Capeknya luar biasa kayak jalan dari sini ke Bantar Rujak. Padahal cuma berapa ini cuma 100 meter kan Kelapa II. Dekat ya, Pak? Lebih.
Nah Pak, ini maaf dipotong ya pembicaranya Pak ya. Iya. Ini kenapa nih Pak bisa sampai ada jenazah yang dikira Pak Danta meninggal langsung dikebumikan di sini? Emangnya kan misalkan ada informasi bahwa keluarga yang meninggal dunia pasti akan ada salah satu keluarga yang datang ke sana ke Jakarta misalkan ya Pak ya. Iya. Nah, terus mungkin dilihat mukanya atau gimana? Ah, ini mah mukanya kan tahu kalau saudara ama gitu. Nah, kebetulan kan Ah, dulu saya di sini rambut gondrong. ah, Cuman sekalipun rambut gondrong dulu, saya alhamdulillah sama Bas sama Pak Haji masih dijempolin sama Pak Haji Madem. Soalnya saya waktu sholat mah suka digituin. iya, Saya siap. dapetin sama Iya. sekian, Betul. pas potong ya rambut. Ya Pak Haji. Sama sholat digituin. Kalau di luar saya karena namanya di lapangan kan, saya biasa lagi nggak pakai peci sama topi. Dan itu untuk apa? Situasi karena waktu zaman dulu kalau di Jakarta Gondrong itu Keren. oke. Betul, betul. Masuk ke anak-anak, ke orang tua lah untuk merekrut. Langganan saya seperti itu dulu. Nah, itu bisa itu gimana Pak? Kan mungkin keluarga lihat muka dulu, mukanya ini Nah. bukan muka. Saya tanya, kenapa Wak enggak ke kontrakan saya? Teman dia kan dulu langsung ke Cipto. Pas udah sama katanya, ini rambutnya udah dipotong sama saya dulu minggu kemarin gitu. Nah, dia mungkin nggak sempat karena waktu itu lagi perang Trisakti. Iya. Situasi itu Kacau. kalau saya ceritain nggak beres 2 jam. Ceritain perang Trisakti kan kalau mahasiswa kan kalau mau ke Gunung Ampel kan pada begini. Singkat ceritanya aja Pak ya, Nah, berarti ya. lagi perang. Ya, nah singkat cerita, udah begitu, kenapa nggak ke situ? Kan sama situ rambut udah dipotong. Oh ya udah tuh kalau begini, ini mungkin Allah lagi mengajalin beginilah kata saya, karena manusia nggak bisa. Kamu harus begini. Kalau mau begini kan nggak bisa. Iya. Ya udah kita pas waktu Intel Cipto, masuk ke kontrakan saya lagi ke sini. Jadi kan perci apa Badis lagi Allah ngejalanin seperti ini. Oh, Betul. iya. Jadi teman gimana Pak? Sok lanjut. Nah, lagi percis Allah lagi ngejalanin begini. Intel Cipto masuk ke kontrakan. Iya. Bapaknya Saya kebetulan sedang ada di luar. Lagi pulang. Hmm. Terus saya sudah dikabarin waktu tahlil itu. Iya. Pak Danta, Sudarta ada tadi pulang katanya. Waktu itu udah 3 hari. Kan pendapat Intel Cipto itu benar yang meninggal Pak Danta Sudarta. Padahal saya lagi di perjalanan. Gitu. Karena Jadi- antara Intel Kabupaten Majalengka sama Cipto ngontek. Oke. Enggak, udah benar itu Pak Danta gitu. Oh. Pak, boleh saya jelaskan dulu ya yang lebih detail kepada penonton. Nah, Makanya- jadi gini teman-teman. Para penonton setia Rizku Nasional, jadi keterangan dari Pak Danta sendiri, waktu beliau divonis dianggapnya sudah meninggal dunia, 3 hari balik lagi ke rumah. Jadi waktu itu Pak Danta kehilangan satu setel Setel pakaian. pakaian, baik celana dan baju. Dan di celana dan baju tersebut terdapat tanda pengenal Pak Danta atau KTP ya Pak ya? KTP daerah. KTP. Dan orang tersebut yang ngambil baju Pak Danta lagi perang Trisakti, mungkin beliau terkena peluru atau gimana meninggal dunia. Ya Pak ya, meninggal dunia, dan pihak keamanan, pihak kepolisian melihat ada tanda pengenal Danta Sudarta yang beralamat di Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Tapi kalau mahasiswa nggak mungkin, itu dari pihak orang ketiga. Iya. mungkin- Oh iya, yang ya, menunggangi ya, mungkin gitu. mungkin ya. seperti itu Pak ya. Nah, dari pihak kepolisian memastikan karena tahu Pak Danta Sudarta itu ngontrak atau ngekos di salah satu Rumah di Jakarta. rumah di Jakarta, Cilandak. di daerah Cilandak. Dicek sama pemilik kosannya, ternyata Pak Dantanya itu kebetulan sedang informasinya pas pulang ke sini ya Pak ya. Pas pulang ke sini. Jadi pihak keamanan dan pihak kepolisian menyatakan bahwa itu yang meninggal tersebut benar Bapak Danta karena Pak Dantanya Tidak ada di tidak ada tempat. tidak ada di tempat. Kalau misalkan Pak Dantanya ada di tempat, mungkin tanda tanya ya Pak ya. Itu mah mungkin udah takdir Allah halus cerita seperti ini. Nah, seperti itu teman. Pas balik ke sini juga, jadi ini ada sedikit kesalahpahamannya kenapa? Karena pihak keluarga Pak Danta yang menyusul ke Jakarta atau ke rumah sakit Cipto ya Pak ya, ke rumah sakit Cipto Mangkukusumo tidak ngecek secara detail, secara teliti. Karena dulu kan rambut Pak Danta panjang,
Nah, kuasa Allah juga sebelum berangkat ke Jakarta, Dipotong, rambut Dipotong Pak Danta dulu. itu dipotong makanya sama kakak sendiri ya Pak ya. Iya. Makanya pas kakaknya datang ke sana, kalau misalkan rambut Pak Danta agak dipotong, pas lihat mayat nggak ada rambutnya pendek, mungkin kakak Pak Danta tanda tanya, ini mah bukan adik saya atau gimana. Tapi pas lihatnya, udah ingat saya yang motong rambutnya. Ah itu udah jalan dari Allah sendiri ya Pak ya. Emang Iya. harus punya cerita seperti ini. Iya. Nah ini emang kalau muka jenazahnya, muka mayatnya hancur bener atau gimana Pak? kata orang mah Hmm. ini badis Pak Danta, kata saudara bukan ah, saudara sama kayak gini. Di sini ramai juga kata orang-orang sini. Hmm. Tapi ya itu mah kan cerita sini, kan saya sendiri nggak tahu mayat. Hmm. Nah jadi gini kan Pak, kalau misalkan menurut ajaran kita agama Islam yang meninggal dunia itu pas ketika dimasukkan ke liang lahat, dibuka tali pocongnya, dibuka mukanya, ditempelin pipinya ke tanah. Ke tanah. Betul nggak Pak? Ya, Nah biasanya kan yang turun ke liang lahat tersebut adalah keluarga. ya. Setidaknya yang pas membuka wajah tersebut, tahu lah nih, kan mungkin wajah Pak Danta sama mayat tersebut beda. Ah ini mah bukan adik saya atau gimana? Kata orang dalam ada yang mang-mang, ada yang yakin. Hmm. Wah ini sama katanya tingginya. Gitu. Cuman kalau saya tanya sama istri saya, Hah? dia tenang. Hatinya kehilangan padahal suami. Kehilangan suami. Saya juga datang nanyain anak Hmm. 4 tahun. Hmm. Udah senang katanya. Oh. Wah, alhamdulillah ini itu ada masalah apa ya kata saya. Kok syukurin sampai nggak jadi ditunda-tunda dari asar maghrib isya. Ya udah saya nanyain seperti langsung ke sini tadi itu. Hmm. Oh ternyata itu di jenazah kamu kan. Jadi pihak keluarga juga, pihak yang memakamkan ada yang ragu kalau ini bukan Pak Danta, cuman meyakinkan mereka, menguatkan mereka bahwa ada tanda pengenal tersebut ya Pak ya. Ya, Kalau itu. misalkan tidak ada KTP mah mungkin Ya, benar-benar keyakinan tersebut. Saya yakin tapi KTP-nya benar Pak Danta. Jadi gimana? Jadi agak bingung. Jadi udahlah, yakin ini Pak Danta dikebumikan, dimakamkan. Dan itu Pak, mohon maaf untuk mayat sendiri apakah masih dikuburkan di pohon asam apa udah dipindahkan Pak? ini ada dulu bikin suatu perjanjian bahwa makam ini tidak bisa digugat karena ini makam pribadi, Heeh. Iya. bukan makam umum. Iya. Ya, jadi ada dulu bikin surat ke lurahnya, lurah desa lagi dulu di Cintapada tuh di Kelapa Dua Kampung namanya. Mm, Udah nggak bisa diganggu gugat karena ini makam keluarga. mm. Belum ada perjanjian di atas materai. Heeh. sama Enggak, pengarah. maksud saya yang dikebumikan di sini, Iya. yang disangkanya Pak Danta, dikiranya Pak Danta, Sudah sekarang dipindahkan atau masih di sini? Masih di sini. Masih di sini. Itu kenapa nggak ada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya atau gimana yang nyusul-nyusul ke sini? Mungkin kita ge bingung apa ini melanggar arus profesinya, Hmm. jadi pihak keluarga malu atau gimana? Karena kalau orang suka ngambil KTP orang, Nah, istilahnya terus pencuri lah Pak ya. dibawa itu kan ya istilahnya naudzubillah bukan kita mitnah. Hmm. Kenapa sampai apa ini? Saya nggak tahu juga sih. Jadi kurang hafal betul ya. Iya, Yang jelas mah tidak ada yang nyusul-nyusul ke sini. iya. Nah Pak, selama Bapak 3 hari di perantauan, Bapak kan di sini udah ditalkin kayak Ya. orang meninggal, Nah. acara tahlilan. Iya, iya, Gimana iya. perasaan Bapak tuh waktu di sana? Nah, Apakah saya merasakan yang berbeda atau Biasa gimana? kalau dagangan ngamanin roda biar nyaman, biar nggak kesenggol mobil motor. Iya. Hmm. Mampir di balik, Pak makan. Ya. Biasa waktu itu saya nambah makan, nambah. Sampai 2 kali, Iya. 3 kali Iya, namanya orang sampai kampung 2 ya Pak kali. ya. Iya, saya sampai pas begitu, duh, kok kenyang. Nah itu si pemilik warung, Hmm. kok tuh men mas makannya, apa nih alhamdulillah, kok kenyang ya. Hmm. Tiba-tiba kan biasa, Pak nambah dah, aja. Itu 1 porsi nggak habis. Hmm. Mungkin itu ada apa relevansinya dari bacaan Al-Fatihah Tadi talkin, sama talakin atau wabil khusus Data Sudarta, bin anu ya Pak ya. Al-Fatihah, mungkin itu barokah Fatihah. Menarik banget ya. Berarti- Dari doa bisa mengenyangkan orang mungkin gitu ya. Itu lebih dari barokah itu. Emang ini kan ini canggih ini alat ini, Iya. tapi buat mantau ke alam barzah kan nggak Nggak bisa. bisa. Iya betul, Iya. benar. Cuman ini tanda-tandanya bahwa kekuasaan Allah, bahwa barokah itu ada, ya itu tadi contohnya di sini baca Fatihah buat saya, kok saya makan jadi nggak bisa nambah Iya. karena kenyang gitu. Iya. Kan kita waktu itu habisnya 10.000, itu cuma 2.000. Oh iya. Setengah porsi. Iya. Nah Pak, pernah gak bapaknya waktu itu lagi acara tahlilan tuh merasa ketakutan lah di sana tuh atau gimana gitu? Oh saya gini ya, waktu
1, 2, 3 dikabarin nggak ada. Hmm. Saya di rumah sakit patah tulang Haji Nain waktu itu, Kang, udah azan, oh, siap. Saya di situ ada duhur lah, asar maghrib. Saya udah mau isya baru pulang. Saya di situ biasa, cuman agak-agak lesu gitu. Jadi perasaan Bapak mah hanya lesu, tidak merasa ketakutan atau gimana ya Pak ya? Jadi Enggak, saya kalau sembahyang malam ge, cuman agak apa ya? merinding. Agak merinding dikit. Apa mungkin gimana ya, jam 2 malam itu kan saya sembahyang malam itu. Dikontakkan kok perasaan begini ya kata saya. Padahal lagi tahu-tahunya lagi 1, 2, 3 hari itu lagi ditahlilin. Jadi mungkin Bapak merasakan suasana yang berbeda aja ya Pak ya, Ya. seperti itu. Nah ini Pak, setelah Bapak tahu, keluarga tahu bahwa yang dikuburkan itu bukan Bapak, yang meninggal itu bukan Bapak tapi orang lain yang dikuburkan di sini sendiri, pernah gak ada kejadian aneh misalkan yang jenazah tersebut berterima kasih ke Bapak atau gimana gitu, lewat mimpi atau gimana? Enggak Enggak, ada itu. Biasanya nggak ada ya? enggak ada. Nggak ada ya. Oke, berarti aman-aman aja Pak ya? Aman ya. Oke, Bapak Danta terima kasih atas waktunya Pak Danta ya. Oh, iya, Soalnya iya, ini iya. waktunya udah sore banget, jadi Iya. kita ngobrolnya mungkin nanti kalau misalkan ada cerita Singkat aja ya. singkat cerita aja. Kalau misalkan diceritain panjang lebar, Ini nggak beres sehari. nggak beres hari Pak ya. Wah, Masih udah, panjang udah jelas cerita. pasti nih mah. Udah jelas. Tadi juga kalau misalkan saya nggak bilang mohon maaf dipotong pembicaraannya, wah udah pasti lama banget nih. Oke Pak Danta, terima kasih. Semoga Iya, Pak iya. Danta selalu diberikan kesehatan oleh Amin, Allah, amin, amin. digampangkan Amin, milik amin. rezekinya Pak ya. Iya, iya, amin. Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Amin. Amin. Ya Pak.